Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawati. Saya di sini sebagai moderator dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak dosen pemangku, Bapak Farudin, sekaligus dosen pemangku mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Adalah hukum ekonomi yang menyatakan bahwa jika satu input variabel terus ditambah sedangkan input lain tetap, maka pada suatu titik tertentu tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan input tersebut akan semakin menurun. Dengan kata lain, penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan hasil yang sebanding. Hukum ini sering terjadi dalam kegiatan produksi jangka pendek, di mana perusahaan hanya dapat menambah sebagian faktor produksi, sementara faktor lainnya tidak dapat diubah. Adapun beberapa asumsi yang berlaku seperti hanya ada satu input variabel sedangkan input lainnya bersifat tetap. Contohnya tenaga kerja ditambah tetapi luas lahan, mesin, dan model tetap. Teknologi yang digunakan tidak berubah, yang artinya proses produksi masih menggunakan metode dan alat yang sama. Yang ketiga, sifat koefisien produksi berubah-ubah, yaitu kombinasi penggunaan input tidak selalu menghasilkan tambahan output yang sama. Hubungan dengan produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Produk total yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari proses produksi. Dalam hukum ini, total produk masih naik tetapi kenaikannya semakin lambat. Yang kedua, produk marginal. Produk marginal adalah tambahan output akibat penambahan satu unit input variabel. Nilai marginal mula-mula naik lalu menurun, bahkan bisa menjadi nol atau negatif. Yang ketiga, produk rata-rata. Produk rata-rata adalah output per unit input variabel. Nilainya meningkat di awal kemudian menurun setelah mencapai titik maksimum. Penyebab terjadinya diminishing return. Yang pertama, faktor tetap terbatas. Yang kedua, input variabel terlalu banyak. Yang ketiga, koordinasi kerja menurun. Yang keempat, ruang produksi menjadi sempit. Yang kelima, efisiensi penggunaan alat menurun. Slide selanjutnya, implikasi bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus menentukan jumlah input optimal. Yang kedua, penambahan tenaga kerja tidak selalu menguntungkan. Yang keempat, efisiensi produksi lebih penting daripada sekadar menambah input. Yang keenam, menjadi dasar pengambilan keputusan produksi jangka pendek. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf, saya serahkan kepada presentator kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perubahan output terhadap tambahan input. Apa sih analisis perubahan output terhadap tambahan input itu? Nah, analisis perubahan output terhadap tambahan input membahas tentang bagaimana jumlah hasil produksi berubah saat faktor-faktor produksi ditambah. Nah, dalam ekonomi, input itu semua hal yang dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya tenaga kerja, bahan baku, mesin, modal, lahan, energi, atau jam kerja. Nah, sementara itu, output adalah hasil yang didapat dari proses produksi tersebut. Bentuknya bisa macam-macam, seperti jumlah barang yang dibuat pabrik, makanan yang terjual di restoran, hasil panen petani, atau jasa yang diberikan perusahaan. Nah, lewat analisis ini, produsen bisa melihat hubungan antara penambahan input dengan perubahan output yang dihasilkan. Dari situ perusahaan dapat menilai apakah
menambah input masih memberi keuntungan atau justru mulai tidak efisien. Nah, karena itu, analisis ini penting untuk membantu mengambil keputusan dalam kegiatan produksi. Nah, dalam kegiatan produksi itu, saat input ditambah, jumlah output yang dihasilkan tidak selalu naik dengan perbandingan yang sama. Nah, pada tahap awal, penambahan input umumnya menyebabkan output meningkat lebih besar karena proses produksi menjadi lebih efektif dan berjalan lancar. Contohnya, penambahan tenaga kerja pada pabrik yang masih kekurangan karyawan dapat mempercepat proses pembuatan barang. Akan tetapi, setelah melewati batas maksimum, batas tertentu, penambahan output mulai berkurang meskipun input terus bertambah. Nah, hal ini terjadi karena keterbatasan mesin, luas tempat kerja, atau sumber daya lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari output dan input. Apa sih yang dinamakan output dan input itu? Nah, output adalah hasil akhir yang didapat dari proses produksi setelah berbagai faktor produksi digunakan. Output bisa berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu. Biasanya output itu menunjukkan seberapa berhasil proses produksi itu berjalan. Nah, semakin efisien penggunaan input, biasanya output yang dihasilkan juga akan semakin banyak atau lebih baik. Nah, yang kedua yaitu input. Input adalah semua hal yang dipakai dalam proses produksi untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Input bisa berupa tenaga kerja, bahan baku, modal, atau teknologi maupun sumber daya lainnya. Input punya peran penting karena menjadi faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya output dalam suatu kegiatan produksi. Nah, intinya itu, input itu semua modal yang kita keluarkan buat bikin sesuatu. Bisa berupa tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, uang, sampai waktu yang kita pakai. Nah, output itu hasil jadinya bisa berupa barang seperti sepatu atau jasa kayak jasa potong rambut. Nah, tantangan kita itu adalah bagaimana kita mengolah input tadi sampai supaya jadi output yang bernilai tinggi tanpa ada yang terbuang sia-sia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari presentator kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa sih produsen perlu banget ngelakuin analisis ini? Intinya, analisis ini itu bakal jadi pegangan supaya bisnis nggak asal jalan aja. Yang pertama itu mengetahui hubungan input dan output. Supaya kita tahu polanya, jangan sampai kita asal nambah karyawan atau beli mesin banyak-banyak, tapi ternyata hasilnya gitu-gitu aja. Kita pengen tahu kalau input ditambah, outputnya beneran naik atau malah stand. Menentukan tingkat produksi yang efisien. Nah, yang kedua itu buat nyari titik manis atau tingkat produksi yang paling pas. Kita nggak mau produksi terlalu sedikit sampai kurang, tapi juga nggak mau kebanyakan sampai mubazir kan. Analisis ini ngebantu kita menemukan titik di mana performa produksi kita lagi di puncak-puncaknya. Nah, yang ketiga ini menghindari pemborosan biaya produksi. Supaya nggak bocor di biaya, kadang kita mikir kalau nambah bahan baku terus, hasil bakal naik terus, padahal nggak selalu begitu. Analisis ini jaga-jaga supaya setiap rupiah yang keluar itu beneran jadi barang, bukan cuma nambah pengeluaran tanpa hasil. Nah, selanjutnya yang keempat itu menentukan kombinasi faktor produksi terbaik. Kita nyari resep yang paling oke. Misalnya dengan mesin yang ada sekarang, butuh berapa orang sih yang kerja supaya pas? Kita nyari kombinasi antara orang, mesin, dan bahan supaya semuanya kerja bareng secara maksimal. Nah, yang terakhir ini memaksimalkan keuntungan perusahaan. Ujung-ujungnya ya pasti soal cuan dan keuntungan. Kalau biaya bisa ditekan dan produksinya efisien,
otomatis sisa uangnya jadi lebih banyak buat perusahaan. Jadi, perusahaan bisa tumbuh lebih maksimal lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu gimana sih perubahan hasil produksi kita kalau inputnya ditambah terus. Perlu diingat ya, kalau kita nambah karyawan atau bahan baku, hasilnya itu nggak selalu naik garis lurus ke atas. Ternyata ada 3 fase unik yang bakal kita lewati, yaitu tahapan yang pertama itu increasing return atau hasil meningkat. Nah, ini itu masa-masa di bulan madu. Di sini setiap kita nambah 1 tenaga kerja, ternyata hasil produksinya malah naik berkali-kali lipat. Kenapa? Karena karyawannya bisa saling bagi tugas dan alat-alat produksi kita terpakai lebih maksimal. Nah, tahapan yang kedua itu diminishing return atau hasil berkurang. Tapi hati-hati, ada titik di mana kita masuk ke tahap kedua ini. Hasilnya memang masih naik, tapi naiknya mulai melambat. Bayangkan kalau ruangannya sudah mulai penuh. Orang mulai gantian pakai alat. Disinilah tambahan outputnya mulai berkurang dibandingkan sebelumnya. Nah, tahapan yang kedua itu negative return. Nah, yang paling bahaya itu tahap ketiga ini. Bukannya makin untung, hasil produksi malah turun gara-gara kebanyakan orang. Ruangan jadi kesempitan, orang malah sibuk ngobrol atau tabrakan pas kerja. Bukannya produktif, malah jadi kacau. Nah, jadi intinya, nambah input itu ada batas optimalnya. Kita harus tahu kapan harus berhenti nambah biar nggak masuk ke zona yang negatif. Oke, itu tadi sedikit sharing dari kami soal hukum hasil yang semakin berkurang. Semoga ada 1-2 hal yang bisa kalian pahami setelah menonton video kami. Kalau ada yang masih bingung atau mau diskusi lebih lanjut, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, stay safe semuanya. Jika ada salah kata dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.